Jumlah kuota pemain asing Liga 1 2024 hingga 2025 bertambah, Bojan Hodak buka suara. Sejumlah regulasi baru akan mulai diterapkan dalam kompetisi Liga 1 2024 hingga 2025. Di antara berbagai peraturan baru tersebut, terdapat kebijakan baru mengenai kuota penggunaan pemain asing yang ditingkatkan dari 6 pemain menjadi 8 pemain. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memberikan tanggapannya terkait regulasi tersebut. Menurutnya, perubahan ini akan memiliki dampak yang signifikan, terutama dalam meningkatkan persaingan bagi pemain lokal. Dengan adanya 2 pemain asing tambahan, ini akan membawa peningkatan dalam kualitas. Oleh karena itu, kedatangan pemain asing berkualitas akan membuat persaingan untuk pemain lokal masuk ke dalam skuad utama semakin sulit, ungkap pelatih asal Kroasia tersebut. Namun, dampak yang besar ini juga akan berdampak pada mutu dan kualitas keseluruhan kompetisi sepak bola di Indonesia. Hal ini akan mendorong pemain lokal untuk bekerja lebih keras guna menyamai kualitas para pemain asing. Pada saat yang bersamaan, ini juga akan meningkatkan kualitas liga secara keseluruhan. Pemain lokal harus meningkatkan kemampuan mereka untuk bisa menjadi pemain inti, sehingga standar permainan juga akan terangkat, jelasnya. Tidak hanya itu, dampaknya juga akan terasa pada tim nasional Indonesia ke depannya. Hodak yakin peningkatan kuota pemain asing ini akan berdampak positif pada kualitas timnas Indonesia, karena para pemain lokal akan didorong untuk bersaing dengan pemain asing. Tentu saja ini juga akan berdampak positif pada tim nasional. Jadi menurut saya, ini akan membuat liga kita menjadi lebih kuat, dan itu adalah hal yang positif, pungkasnya. Sebelumnya, PT Liga Indonesia Baru, LIB, telah memastikan bahwa kuota pemain asing akan ditambah menjadi 8, dengan skema 6 pemain asing bebas dari zona atau konfederasi manapun, dan 2 pemain asing dari Asia. Meskipun kuota pemain asing ditambah menjadi 8, PT LIB tetap memberlakukan pembatasan bahwa tim tidak diperbolehkan menurunkan semua pemain asingnya secara bersamaan. Aturan tersebut menyatakan bahwa hanya 6 pemain asing yang boleh menjadi starter, dengan komposisi 5 pemain asing bebas dari negara manapun dan 1 pemain asing dari Asia. Artinya, 2 pemain asing lainnya akan menjadi cadangan. Motor kesayangan Umuh Muchtar yang diberikan ke bobotoh Persib hanya dipakai beli tahu dan ke masjid. Motor Honda Vario dengan nomor polisi D3054 AO terlihat masih mengkilap seperti baru. Mesinnya berdentum halus ketika dihidupkan. Motor ini adalah produk baru dalam garis pabrikan. Erwan Setiawan, calon Bupati Sumedang, mencoba menyalakan motor tersebut. Suaranya masih serupa dengan motor baru. Di kediaman Umuh Muchtar, pemilik Persib Bandung, di Ciluluk, Tanjung Sari, pada Jumat, 7 Juni 2024, Erwan menceritakan bahwa motor Vario ini jarang sekali digunakan di luar kecamatan Tanjung Sari. Motor ini biasanya dipakai oleh ayah saya untuk pergi ke alun-alun atau ke masjid, kata Erwan, sambil mengisahkan tentang motor kesayangan ayahnya, Umuh Muchtar. Motor itu diberikan kepada keluarga Ade Kusnadi, 24, seorang bobotoh Persib Bandung dari Desa Warnasari, Kecamatan Surian, Sumedang, Jawa Barat, yang menjadi korban begal. Umuh Muchtar, bos Persib Bandung, menjelaskan bahwa motor tersebut sangat disayanginya, namun jarang sekali digunakan. Dia memberikan motor itu kepada keluarga Ade Kusnadi sebagai upaya meringankan beban mereka. Motor ini jarang dipakai, biasanya hanya untuk pergi ke masjid atau ke alun-alun Tanjung Sari, itu pun tidak pernah keluar kota. Saya berusaha meringankan beban keluarganya, terutama korban. Saya memberikan motor ini dengan ikhlas, semoga bermanfaat dan semoga korban segera pulih, kata Umuh di kediamannya. Rumor transfer Persib Bandung banyak dikaitkan dengan nama-nama besar, begini respons Bojan Hodak. Setelah adanya perubahan regulasi mengenai pemain asing, sejumlah nama besar mulai dikaitkan dengan Persib Bandung. Pada Liga 1 2024 hingga 2025, setiap tim diizinkan menggunakan 8 pemain asing dengan skema 6-2, di mana 6 pemain asing dapat berasal dari mana saja dan 2 dari Asia. Namun, yang dapat tampil di lapangan saat pertandingan adalah 5-1, sementara 2 lainnya diperbolehkan duduk di bangku cadangan dan masuk lapangan sebagai pengganti. Salah satu nama yang santer disebut akan bergabung dengan Persib adalah mantan pemain tim nasional U21 Jepang, Daisuke Sakai. Selain itu, Persib juga dikabarkan sedang membidik pemain lokal dari Persija Jakarta, yaitu Hanif Syahbandi, yang pernah bermain untuk tim junior Persib. Menyikapi rumor-rumor ini, pelatih Persib, Bojan Hodak,
memberikan tanggapannya. Hoda mengungkapkan bahwa untuk merekrut pemain baru, pihaknya akan menyesuaikan dengan anggaran yang dimiliki manajemen. Dia akan mencari pemain-pemain berkualitas tinggi yang juga sesuai dengan keuangan tim. Oleh karena itu, Hoda belum dapat mengungkapkan secara pasti siapa saja yang akan direkrut ke Bandung. Kami akan berdiskusi terlebih dahulu dengan CEO, manajemen, karena semuanya bergantung pada dana yang kami miliki, ujarnya pada Jumat, 7 Juni 2024. Meskipun begitu, dia menegaskan bahwa mencari pemain baru merupakan prioritas. Persib masih memiliki sejumlah pemain berkualitas, dan Hoda berencana untuk mempertahankan sebagian besar dari skuad inti untuk musim depan. Kami ingin mempertahankan mayoritas dari 11 pemain inti. Jadi kami tidak terlalu khawatir menghadapi musim depan, karena pemain terbaik akan tetap bersama kami, katanya. Dapat diprediksi bahwa David da Silva dan Ciro Alves memiliki peluang besar untuk bertahan di musim depan. Namun, Hoda juga tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada beberapa pemain inti yang mungkin akan dilepas. Mungkin beberapa pemain yang biasanya duduk di bangku cadangan dan yang performanya kurang memuaskan akan kami lepas. Tapi tidak akan terlalu banyak, tambahnya. Sukses buat frustasi kiper timnas Indonesia, bobotoh kepincut wonderkid Irak, usulkan Persib segera angkut. Performa gemilang wonderkid Irak, Ali Jassim, dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, berhasil menarik perhatian penggemar sepak bola tanah air. Ali Jassim yang berhasil mencetak gol ke gawang Hernando Ari Sutaryadi dalam pertandingan tersebut, membuat pecinta sepak bola Indonesia, terutama pendukung setia Persib Bandung, bobotoh, terpesona dengan penampilannya di lapangan hijau. Tidak sedikit dari pendukung Maung Bandung tersebut yang mengharapkan agar bintang muda Irak tersebut dapat direkrut oleh Persib. Persib rek diangkut Moal Yeuh jang kuota Asia, tulis unggahan Instagram @gala_persib, seperti dikutip pada Jumat 7 Juni 2024. Postingan tersebut, yang dilengkapi dengan potret Ali Jassim, langsung mendapat berbagai tanggapan dari bobotoh. Setuju banget ini MAH, fix lah gabung ke Persib, tulis salah satu bobotoh di kolom komentar. Moal daeken di Liga Wakanda MAH, timpal bobotoh lainnya. Bejaan WHO, Haji Umuh Muhtar, Sina di Duitan, timpal bobotoh berikutnya. Berdasarkan laporan dari Transfermarkt, diketahui bahwa kontrak Ali Jassim bersama klub Al-Qwa Al-Juwaya akan segera berakhir dalam waktu dekat. Pemain yang saat ini berusia 20 tahun tersebut terbukti cukup produktif. Ali Jassim telah mencetak 4 gol dalam 5 pertandingan yang dilakoninya dalam ajang AFC Champions League. Vietnam kalahkan Filipina, begini hitung-hitungan peluang Indonesia lolos ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dihadapkan pada tugas mendesak untuk meraih kemenangan atas Filipina dalam laga terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal tersebut terjadi setelah Indonesia mengalami kekalahan 0-2 dari Irak, sementara Vietnam berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-2 dalam pertandingan dramatis di Stadion Maidin, Hanoi. Kemenangan Vietnam atas Filipina, yang ditentukan oleh gol Pham Tuan Hai pada masa injury time pada menit 95, membuat selisih poin antara Indonesia dan Vietnam kini hanya 1 angka. Dengan demikian, Indonesia tidak bisa merasa aman dalam laga terakhir melawan Filipina di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa malam, 11 Juni 2024. Indonesia tidak dapat mengandalkan bantuan dari Irak yang akan menjamu Vietnam di Stadion Internasional Basra pada hari yang sama. Timnas Irak sudah memastikan diri sebagai juara grup F setelah mengalahkan Indonesia 0-2 dan kemungkinan akan mengistirahatkan sejumlah pemain inti saat melawan Vietnam. Di sisi lain, Vietnam berpotensi menciptakan kejutan dengan mengalahkan Irak yang dapat menjadi masalah bagi Indonesia karena Filipina tidak boleh dianggap remeh meskipun sudah tersingkir. Saat skuad Garuda diberi beban untuk meraih kemenangan, Filipina akan bermain tanpa beban saat bertemu dengan Indonesia. Apalagi, skuad Garuda dipastikan tidak akan diperkuat oleh Jordi Amat karena sedang menjalani skorsing. Pertandingan antara Indonesia dan Filipina pada matchday terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Gelora Bung Karno pada Selasa, 11 Juni 2024, akan dimulai pukul 19.30 WIB dan disiarkan langsung oleh SCTV dan Indosiar, serta dapat disaksikan melalui streaming di video.